tadinya dijadikan kiblat oleh negara Malaysia, kini malah terpuruk dan terbelakang. Survei kemampuan pelajar yang dirilis oleh PISA menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari 77 negara. Data ini menjadikan Indonesia bercokol di peringkat 6 terbawah, masih jauh dengan negara tetangga kita seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Eksisnya tidak sedikit anak-anak muda kita yang putus belajar, tidak sedikit gedung-gedung sekolah yang ambruk karena tidak terurus. Tidak sedikit guru-guru yang demonstrasi menuntut kesejahteraan. Bahkan tidak sedikit kualitas output pendidikan yang tidak siap berkompetensi di kancah global. Pengangguran merajalela, bahkan yang paling memalukan, memilukan sekaligus mengkhawatirkan. Ternyata 35% dari pengangguran tersebut adalah mereka yang telah mengenyam di bangku pendidikan. Timbul sebuah pertanyaan, kenapa hal ini terjadi? Salah satu jawabannya adalah karena kita memiliki sumber daya manusia yang rendah. Lalu, bagaimanakah Islam memandang hal tersebut? Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan mencoba menjawab sekaligus menyampaikan sebuah isyarahan dengan judul Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul Menuju Indonesia Maju. Sebagaimana Allah gambarkan yang termaktub dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin, asbabun nuzul ayat ini menurut Imam Asy-Syuyuti dalam kitabnya Lubabun Nuful fi Asbabun Nuzul berkenaan dengan pertanyaan Sa'ad ibnu Abi Waqqas menjelang wafatnya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, sedangkan pewarisku hanya anak wanita.
bolehkah aku menyedekahkan 2/3-nya saja? Rasul menjawab, tidak boleh. Lalu bagaimanakah? 1/3-nya saja ya Rasul? Beliau menjawab, tidak boleh. Secara semantik istinbatnya Yahya adalah sigat amar, sedangkan kaidah usul fikih menyatakan Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. maka wajib hukumnya kepada kita, saya dan saudara-saudara untuk merasa takut jika meninggalkan generasi di belakang kita berada dalam keadaan lemah. Lemah apa yang harus kita khawatirkan hadirin? Profesor Dr. Habibi, mantan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia menjelaskan, ada 5 kelemahan yang harus kita waspadai pada generasi saat ini. Yang pertama lemah fisik, yang kedua lemah harta, yang ketiga lemah ilmu, yang keempat lemah akhlak. Bahkan yang paling kita khawatirkan adalah yang kelima, lemah akidah. Kenapa demikian? Sebab jika generasi kita memiliki akidah yang lemah, mereka akan mudah terkena dampak negatif globalisasi. Sebagai bukti, Tidak sedikit anak-anak muda kita yang terbius dengan budaya mabuk-mabukan, tegak whisky, brandy.